りの呼吸一の型霹靂一閃神速。 Oke, jadi musim ini merupakan regulasi baru seperti yang kita tahu dan gue udah sebut berapa miliaran kali dalam 2 bulan ini ya. New regulations, mungkin new era untuk beberapa, dan ada juga yang anggap regulasi ini ya B aja gitu, nggak ada yang beda-beda amat juga dari 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Nggak tahu tim atau pebalap atau fans mana yang ngerasa seperti itu. Ferrari kayaknya ya. Tapi gini, untuk beberapa pembalap di regulasi baru ini harus menjadi musim di mana mereka harus perform, karena jika tidak, bisa macam-macam nanti aftermath-nya. Ada yang mungkin bakal kena tendang dari timnya, stoknya nurun, atau bisa juga gantung gloves and steering wheel-nya di akhir musim nanti. Nah, hari ini gue akan bahas 5 pembalap yang harus wajib kudu perform di musim 2026 ini. Oke, jadi untuk Franco Colapinto harusnya dia masuk ke list ini. Cuman gue udah bahas full satu video khusus buat dia berapa minggu yang lalu. Saking king dan goatnya sampai harus dibikin satu video khusus buat dia ya. Gacor, dan karena itu gue nggak akan masukin dia ke list ini lagi. Jadi gue bahas kawan-kawannya aja yang emang harus perform musim ini. Ya kalian bisa cek juga lah, ntar linknya gue taruh di deskripsi atau komen lah nanti ya. Ya sebenarnya secara umumnya setiap pembalap dan tim emang harus perform tiap musimnya, termasuk 2026 ini. Cuman, ada beberapa pembalap yang harus ekstra lebih perform, dan gue akan sebut 5 ya seperti yang gue bilang tadi. Pertama, langsung aja gue bahas, Oscar Piastri. Jadi kenapa dia harus perform? Musim lalu dia sudah menunjukkan bahwa dia bisa bersaing untuk gelar juara dunia itu, bahkan baru di musim ketiganya. Tapi kemarin dia juga membuktikan ke kita semua bahwa dia masih ada beberapa hal yang harus dia perbaiki kalau dia mau jadi juara dunia, atau nggak usah jurdun deh. Jadi penantang lagi aja dia juga harus memperbaiki kelemahan-kelemahannya di 2025 kemarin. Seperti leg Amerika yang sampai saat ini dia belum menemukan jawabannya. Lalu, dia juga pasti tidak lagi ingin kalah dari Lando di 2026. Dan regulasi baru bisa jadi hal yang akan membantunya untuk bisa lebih perform dari Lando, apalagi di awal musim kalau misalnya dia dengan catatan bisa adaptasi dengan baik dan dapat head start dari Lando di awal. Tapi untuk Papayaros ya, sorry aja nih bos, ini akan terus berlanjut di 2026. Fix, yakin gue. Berharap Papayaros dihapus itu udah ibarat kayak kalian berharap koruptor tuh dihapus. Jadi Oscar emang harus bisa mencoba untuk lebih ganas musim ini, mengungguli Lando, dan kalau bisa ya jadi juara dunia gitu ya. Dengan itu dia bisa menaikkan stok dia, menampar Zac Brown dan Andrea Stella, dan pastinya pindahin nomor 1 itu ke mobil dan garasi sebelah ya kan. Karena seandainya dia nggak perform, bisa jadi dia stoknya akan turun, dan mungkin pindah tim bisa jadi kemungkinan juga. Pembalap kedua, Esteban Ocon. Pembalap yang emang terlihat lebih fresh dan adem setelah pindah dari sirkus Prancis itu ya, dan pindah ke tim Haas yang juga mendukung keademan mukanya sekarang. Tapi musim lalu, dia bisa dibilang ademnya juga nurun ke performanya. Kita selalu melihat Esteban Ocon itu kan sebagai pembalap yang bombastis ya, ada aja atraksi-atraksinya khususnya sama rekan timnya. Tapi di saat yang sama, dia juga pembalap yang kenceng, race winner, dan multiple podium sitter juga nih pak. Di 2025, dia tuh adem banget tuh, bener-bener kalem dan jarang disorot juga. Dan saking ademnya, gak nyadar kalau Oli udah ngebabak diri qualifying dan race, dan akhirnya mengalahkannya di standings di musim rookie-nya, Wak. Kalau ini Esteban Ocon di Alpine dulu, langsung berapi-api, dia nggak mau kejadian yang sama terulang kembali. Nah, 2026, feeling gue akan seperti itu. Dan emang dia juga harus step up sebenarnya. Lu sebagai pembalap berpengalaman, dan kemungkinan juga akan menjadi pembalap yang komit sama tim ini jangka panjang, karena Oli komitnya sudah jelas menjadi pembalap Ferrari itu nanti. Jadi ya lu harus bisa menjadi tim leader. Salah satu caranya ialah mengalahkan rekan tim lu. Sesuai teori Kartono 2021, pembalap yang layak menjadi tim leader ialah pembalap yang mampu bangun tim dan mengalahkan rekan timnya, karena itu namanya menunjukkan dominasi tim leader. Jika Esteban terus dikalahkan sama rekan timnya yang jauh lebih muda yaitu Oli, stok dia nurun. Haas mulai ragu sama dia, dan Oli mah seneng-seneng aja kalau dia itu terjadi ya kan. Dia stoknya naik, PD-nya naik, udah gitu naik ke Ferrari juga. Bentar, itu sih bukan kesenangan sih ya. Tapi intinya gitu, Esteban harus step up di 2026 ini, karena gue yakin Haas lebih merasa secara jangka panjang dia akan stay lebih lama dan akan jadi pembalap utama mereka ke depannya. Ketiga, Lance Stroll. Bang, kok bisa lo masukin dia? Karena mau apapun yang dia lakukan, selagi bapaknya yang masuk ke file Epstein itu masih mimpin tim ini, ya dia nggak akan kemana-mana juga nih. Yes, betul. Dan kenapa dia harus perform musim ini, walaupun gak ada urgensi juga kayak pembalap lainnya? Simple guys, respect dan kelayakan.
dia harus gain respect kita semua di musim ini. Karena bayangin guys, tim keluarganya yang punya ya kan, personel tim juga udah dicari yang bagus-bagus. Termasuk rekan timnya yang sejauh ini pengalamannya segudang semua dari Checo, Seb, dan Nando sekarang. Dan sekarang pun dia udah dikasih avatar juga yaitu Adrian Newey. Udah kayak koleksi Infinity Stones ini guys. Jadi sudah melimpah gini SDM-nya dan Lance Stroll, pembalap yang akan masuki musim ke-10-nya di F1 sudah harus bisa membuktikan ke kita semua nih bahwa dengan kehadiran Adrian Newey, dia merupakan pembalap yang bagus dan berada di tim itu karena dia layak, bukan karena ya nepotisme ya kita ngomongnya ya. Walaupun hal ini harusnya sudah bisa dia buktikan jauh-jauh hari, tapi musim ini akan menjadi penentuan akhir kalau menurut gua. Kalau masih gitu-gitu aja ya nggak bakal napa-napa juga sih, selagi bokapnya masih punya tim ya kan. Tapi respect dan kelayakan tetap harus dites, dan musim ini akan menjadi akhir dari tes tersebut. Dia harus bisa unjuk gigi, mengalahkan Nando, lebih konsisten ya. Ya gue tahu itu agak mustahil untuk mengalahkan Nando, tapi ya emang harus gitu. Apalagi Nando juga katanya mau pensiun kalau mobil musim ini gacor, jadi ya Lance Stroll harus bisa step up jadi tim leader juga nih, apalagi bokapnya juga punya tim. Keempat, Isaac Hadjar. Pembalap muda Prancis ini akan masuki musim pertamanya bersama Red Bull. Isaac menjadi musim rookie yang hebat musim lalu ya, di mana dia konsisten termasuk meraih podium pertamanya di Belanda. Hasil ini membuatnya dipromot ke kursi paling menakutkan dalam sejarah F1, yaitu kursi kedua Red Bull. Alasan Isaac harus perform ialah ya karena Red Bull itu sendiri. Tentu musim ini Red Bull sudah nggak lagi memiliki antek-antek tersebut kayak Richard Horner dan Bah Helmut ya. Tapi tetap aja, petinggi Red Bull expect hal besar sama Isaac apalagi setelah musim rookie-nya kemarin. Red Bull juga perlu pembalap muda yang bisa mereka jadikan jangka panjang. Komit lah, karena mengingat Max yang sudah mulai berumur ya. Ya agak aneh gue ngomongin di mengingat kita selalu melihat Max sebagai pembalap muda brutal ini dulu ya. Tapi waktu berjalan dengan cepat dan Max sudah menjadi pembalap veteran sekarang ya. Dan bisa aja bakal cabut juga dia dari tim ini setelah akhir 2026 nanti. Jadi mereka butuh Isaac sebagai pembalap muda mereka nih untuk langsung step up di musim debutnya bersama Red Bull. Untuk bisa mengisi kekosongan Max itu nanti di suatu saat ya. Apakah dia bisa? Semoga, karena ini juga regulasi baru dan itu berarti semuanya dimulai dari nol kayak Pertamina. Ini kesempatan Isaac juga untuk tidak begitu tertinggal dari Max lah. Karena sesuai teori Gilang 2023, perubahan regulasi nggak hanya mengubah performa setiap tim, tapi bisa juga mengubah performa pembalap. Ini bakal menarik untuk kita lihat, tapi yang pasti Isaac minimal harus perform dulu lah, paling nggak mirip-mirip kayak Checo di 2021 dong gitu ya. Nggak bagus-bagus banget, tapi nggak jelek-jelek amat juga gitu. Kelima, dan yang terakhir, dan menurut gue ini salah satu pembalap yang juga harus banget perform di 2026, yaitu Sir Lewis Hamilton. Bisa dibilang 2025 kemarin merupakan musim terburuk Lewis Hamilton di F1, dan bisa juga dibilang salah satu musim debut pembalap Ferrari terburuk juga, di mana dia sama sekali nggak meraih kemenangan, pole, ataupun podium. Cuman sprint win aja di Shanghai yang menjadi highlightnya musim lalu. Sisanya ya kalau nggak ribut sama Adami ya melontong gitu ya. Dan tentunya dia kalah telak sama Prince Ferrari yaitu Charles Leclerc. Musim ini, di mana regulasi ground effect udah nggak ada ya, di mana itu merupakan kelemahan dia sebenarnya, race engineer baru, dan semoga aja mobil yang lebih better dari musim lalu, udah nggak ada alasan adaptasi atau apapun itu lagi dari Lewis di 2026. Dia harus bisa perform musim ini, untuk membuktikan bahwa the real Lewis Hamilton itu masih ada, dan musim kemarin itu cumanlah mimpi buruk aja. Apalagi kemarin Doi juga sudah terang-terangan ngomong mobil regulasi ini lebih enak untuk dikendarain dari musim lalu, dan bahkan lebih enak dari di simulator. Jadi itu udah merupakan impresi positif ya di awal-awal ya. Awas saya nanti nih ya, kalau pas musim udah berjalan nih, bakal keluar statement kayak gini nih. Saya akan bunuh ini ke lautan. Musim ini juga yang akan menentukan masa depan Lewis, gak hanya di Ferrari, tapi di F1 juga. Jika masih tampil bagus, potensi dia untuk bertahan terbuka lebar. Tapi jika sama aja kayak musim lalu, ya gue bisa melihat kita akan kehilangan ikon F1 buat 2027 nanti. Seperti teori Saipul 2020. Setiap pembalap ada masanya, dan semua pembalap pastinya akan berhenti. Jadi nikmatin aja kalau itu benar, dan semoga Lewis bisa menjadi musim yang jauh lebih better dari 2025 kemarin di musim 2026 ini. Jadi begitu aja video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, kayak Abang Dia Capek. Seperti biasa videonya akan tutup oleh I think we can cut the video there.